pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Penjabat Kepala Desa Kelinjau Ilir, Kecamatan Muara Ancalong bersama kaurnya jadi tersangka korupsi 1,5 miliar rupiah. Seorang pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Kaltim di Samarinda mengamuk. Makam Kesultanan Gunung Tabur, Kabupaten Berau kondisinya memprihatinkan karena kerap terendam air saat air pasang. Penjabat Kepala Desa Kelinjau Ilir, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur bersama kaur keuangannya jadi tersangka korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2022 sebesar 1,5 miliar rupiah. Keduanya digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Polres Kutai Timur, tempat penitipan keduanya selama menjalani proses penyidikan. Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur menegaskan, pengungkapan dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa ini bermula hasil audit BPKP Kaltim. Sebelum keduanya dijadikan tersangka, penyidik Kejari sudah memintai keterangan 27 saksi mulai pengurus desa, warga hingga camat serta Kasih Pembangunan Kecamatan Muara Ancalong. Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP dari Kalimantan Timur, kerugian keuangan negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh kedua tersangka sebesar Rp1.558.238.766 dengan gambaran pada dana desa Kelinjau Ilir terdapat kegiatan penanggulangan COVID-19 dengan anggaran sebesar Rp908.072.000. Berdasarkan hasil audit BPK ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp868.072.000. Bersama tersangka, jaksa juga menyita barang bukti berupa sarang burung walet, sepeda motor, dan beberapa benda lainnya. Akibat ulahnya, kedua tersangka terancam pidana 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Terpincang-pincang. Pria bernama Sutrisno, Satrano Rema, dan Angga Jumika digiring ke Polresta Samarinda. Sebelum tertangkap, spesialis pecah kaca mobil ini masuk dalam daftar buruan paling dicari di Samarinda. Polisi harus bertindak tegas dengan menembak kaki ketiga pelaku karena berusaha melawan polisi. Bahkan untuk menangkap pelaku, polisi harus memburunya hingga ke Bulungan, Kalimantan Utara. Ketiganya tertangkap saat mengintai korban di salah satu bank. Di Samarinda, pelaku memecah kaca mobil yang diparkir di Jalan Bukit Alaya, Sungai Pinang Dalam, Jumat sore 5 Oktober 2022 lalu. Dari aksinya tersebut, uang tunai 79,5 juta rupiah yang baru diambil dari bank dibawa kabur pelaku. Sebelum beraksi, pelaku dengan mengendarai 2 sepeda motor membuntuti korban sejak keluar dari bank. Saat mobil tersebut diparkir, ketiganya langsung beraksi. Setelah di Mall Lembuswana, korban memarkirkan kendaraan. Nah, di situ para pelaku sudah akan melakukan rencananya. Tetapi karena situasi pada saat itu ramai, akhirnya yang para pelaku mengurungkan niatnya melakukan kegiatannya. Kemudian setelah keluar dari Mall Lembuswana, korban ini menuju ke salah satu tempat di daerah Jalan Bukit Alaya. Nah, di tempat inilah kemudian pelaku berhasil memecahkan kaca
kaca mobil bagian belakang dan mengambil tas yang berisi uang sebanyak 75 juta rupiah. Saya baru 3 hari di Samarinda, belum tahu tempatnya. Pak. Selupa, saya tak tahu nama tempatnya, tapi di Samarinda ini. Terus yang waktu beraksi itu seperti apa, Bang? Awalnya gimana? Masukinya gimana? Oh, kita cari orang yang membawa uang, terus kita buntuti. Ketika dia tinggalkan, kita ambil, Bang. Akibat ulahnya tersebut, para tersangka yang seluruhnya berasal dari Bengkulu ini terjerat pasal pencurian disertai pemberatan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Harus berapa kamu kemarin, Bu? Satu demi satu pengunjung di tempat hiburan malam di kawasan Sambalyung ini harus menunjukkan identitas diri pada petugas gabungan yang menggelar razia cipta kondisi. Razia yang melibatkan Satpol PP, Kejaksaan, polisi, dan tentara itu menyasar penyalahgunaan narkoba, peredaran miras tanpa izin, sajam, dan pelaku kejahatan lainnya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Anang Saprani menyatakan sepanjang razia terdapat 7 tempat hiburan malam yang disasar. Agar pelaksanaan razia berlangsung serentak, maka petugas dibagi menjadi beberapa kelompok. Target kami sidak pada malam hari ini ada beberapa tempat hiburan malam yang ada di wilayah Kecamatan Sambalyung. Kalau tidak salah ada 7 tempat. Nah, kami membagi personil untuk melakukan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah kegiatan yang terpadu bersama unsur TNI maupun Polri serta Kejaksaan dan POM. Nah, kami mendapatkan memang di tempat hiburan malam yang seyogianya tidak ada barang bukti miras, namun kami mendapatkan beberapa tempat, hampir di tempat-tempat yang kami datangi memang adanya beberapa peredaran miras. Miras yang tidak memiliki izin edar disita petugas untuk dimusnahkan, sedangkan pengunjung yang kedapatan tidak memiliki identitas didata oleh petugas untuk dijatuhi hukuman tindak pidana ringan atau tipiring. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Penjabat Kepala Desa Kelinjau Ilir, Kecamatan Muara Ancalong bersama kaurnya jadi tersangka korupsi 1,5 miliar rupiah. Seorang pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Kaltim di Samarinda mengamuk. Makam Kesultanan Gunung Tabur, Kabupaten Berau kondisinya memprihatinkan karena kerap terendam air saat air pasang. Hingga Senin siang, pintu ruang gawat darurat Rumah Sakit Korpri Kaltim di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda masih belum diperbaiki. Bahkan pecahan kaca masih berserakan di sekitar pintu tersebut. Pintu kaca tersebut pecah setelah seorang pasien mengamuk Minggu malam. Pasien bernama Randy itu menyatakan emosinya tiba-tiba memuncak setelah dibentak seorang petugas medis. Randy menyebut dirinya tiba di rumah sakit pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah dengan keluhan sakit ulu hati. Saat ia datang, situasi rumah sakit masih sepi.
ulu hati apa? Kayak telat makan gitu. Telat lah. makan ya. Kemudian datang ke rumah sakit jam berapa, Bang? Jam setengah 8. Setengah 8. Kemudian lama menunggunya itu berapa lama sebenarnya? 1 jaman lebih. 1 jaman lebih. Belum ada panggilan atau ada pasien lain? Tidak ada. Hanya Abang sendiri di rumah Saya sakit itu ya? sendiri, ya. Kemudian apa yang disampaikan dokter sehingga Abang pada satu emosi? Dia bentak-bentak, pukul-pukul meja. Nah, itu tidak ada di video kan? Iya. Jadi ya Jadi emosi ya? timbullah saya emosi apa segala macam. Kepala Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Panji DZ menyatakan situasi tersebut terjadi karena pasien tidak sabaran. Kenapa terjadi keributan itu? Prosedurnya adalah farmasi adalah bagian farmasi. Nah, keterangan dari teman-teman, pasien yang bersangkutan ini di farmasi indikasinya tidak sabaran. Karena ada pasien satu pasien saya bilang tadi, jadi barengan waktu Ya, artinya kan berurutan, mana yang duluan itu yang dilayanin, seperti itu. Nah, tidak sabaran. Ketika tidak sabar, kembali lagi lah yang bersangkutan ini ke IGD. Nah, di IGD sendiri sudah dijelaskan bahwasanya IGD adalah tempat melayani tindakan itu. Untuk terkait dengan obatnya, ya kembali ke farmasi. Kedua belah pihak sudah bertemu, namun belum didapat kata sepakat karena petugas medis dan pasien belum bertemu secara langsung. Sementara pihak rumah sakit masih mengumpulkan bukti terkait peristiwa tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tim gabungan dari Disdamkar dan BPBD Samarinda berupaya menyingkirkan batang pohon tumbang yang menimpa pohon lainnya. Petugas harus bergerak cepat karena pohon cemara setinggi 20 meter itu posisinya dekat dengan rumah dan membahayakan keselamatan pengendara di perumahan Pondok Surya Indah, Jalan PM Nur, Samarinda Utara. Petugas menghadapi berbagai kendala, diantaranya kabel listrik dan telepon. Tim gabungan harus berhati-hati karena kabel-kabel tersebut berada di celah-celah batang pohon. Jumlah pohon seperti ini cukup banyak berdiri di permukiman tersebut. Hop. Ini pohon akasia. Akasia, maaf. Lain, pohon cemara. Pohon cemara ya. Ketinggian sendiri? Pohon cemara ketinggian sekitar 20 meter. 20 meter ya. Bang, kalau dilihat dari kondisi di perumahan, apa banyak memang pohon-pohon seperti ini atau gimana? Untuk area perumahan hampir di setiap blok terdapat pohon seperti ini, rata-rata sekitar 15 pohon. 15 pohon per bloknya. Dan posisi ini sebenarnya mengganggu enggak, Bang, atau mengancam enggak warga atau pengendara yang melintas? Kalau lihat cuaca ekstrim beberapa hari terakhir, ini sangat mengganggu dan berbahaya bagi pengguna jalan dan warga sekitar karena sewaktu-waktu pohon bisa tumbang. Menurut Ketua RT 29, Ridwan Salam diketahui tumbangnya pohon di kawasan tersebut sudah 3 kali terjadi. Pohon tersebut tumbang akibat tiupan angin dan usia pohon yang sudah tua. ini menimpa hampir kena rumah orang kena ini. Cuma ya alhamdulillah dia sudah rebah ke sini ke samping ini sehingga pohon ini yang menahan. Ada pohon yang menahan ya? Menahan. Nah, selain pohon yang menahan ada kabel atau apa yang terkena? Kabel-kabel telkom yang kena, kabel listrik alhamdulillah bisa lepas. Bisa lepas ya? Iya. Nah, kondisi seperti ini mengganggu aktivitas warga di permukiman ini enggak? Sangat mengganggu sekali Sangat dan mengganggu, ya? kita mau lewat agak was-was. Agak was-was ya? Iya. Nah, kejadian seperti ini apa sudah sering terjadi Pak RT? Di lokasi ini pohon tumbang atau kemarin itu ada 3 pohon yang rebah di sini di samping rumah saya di sana di blok CK. Dan ini yang kejadiannya di sini yang bisa langsung rebah yang ada menahan kayu ini di blok CF. Masih banyak pohon serupa yang berdiri di kawasan tersebut. Petugas mengimbau warga untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Padahal ini menyangkut harga diri kabupaten.
Bagaimana mungkin kita bisa bekerja bersama ketika dia tidak tahu dengan kegiatan ini? Kekesalan Bupati Berau Sri Juniarsih diungkapkan saat ia memimpin rapat di ruang Sangalaki kantor Bupati Senin siang. Bupati kesal karena 9 kepala organisasi perangkat daerah tidak hadir meski sudah diberi undangan. Wakil Bupati Berau Gamalis menyatakan rapat tersebut awalnya digelar pukul 11 namun ditunda hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah untuk memberi kesempatan kepala dinas yang sebelumnya tidak hadir agar bisa hadir. Ini kan kita skor rapat agar harapannya UPD yang tidak hadir ada 9 itu bisa hadir di jam 1.30. Kita tunggu kalau misalnya mereka hadir, alhamdulillah. Nantinya mungkin ada sesuatu lain hal aja, mungkin ada hukum, ada rapat, atau pembukaan dan lain sebagainya. OPD yang tidak hadir ini memang nggak tahu atau gimana? Semua kita kasih tahu. Daftar undangan sudah aku baca, semua yang dibacakan oleh Pak Amir tadi memang itu yang diundang. Ini nggak kosong kursinya dia bilang. Gamalis menegaskan, sanksi tegas akan dijatuhkan jika 9 kepala OPD tersebut tetap tidak hadir meski rapatnya sudah ditunda. Ada 9, Pak? Kurang lebih 9 OPD ya. Ada. Makanya kita tunggu kalau sampai jam 1.30 mereka tidak datang juga. Ya, kita berikan punishment. Apa itu, Pak? Kayak peringatan atau gimana? Ini kan perhelatan perhelatan besar, gawi bersama. Tidak boleh ada bagian-bagian dari komponen Pemda ini yang merasa karena itu bukan ranahnya, dia tidak mau ikut, tidak boleh. Pada rapat kali ini, Bupati membahas kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah Provinsi Kaltim yang akan berlangsung di Kabupaten Berau November 2022. Bupati meminta seluruh elemen mendukung pelaksanaan Porprov agar berjalan lancar dan sukses. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Penjabat Kepala Desa Kelinjau Ilir, Kecamatan Muara Ancalong bersama kaurnya jadi tersangka korupsi 1,5 miliar rupiah. Seorang pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Kaltim di Samarinda mengamuk. Makam Kesultanan Gunung Tabur, Kabupaten Berau kondisinya memprihatinkan karena kerap terendam air saat air pasang. Penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar bersubsidi belakangan dikeluhkan warga. Beberapa SPBU kerap kehabisan pasokan hingga menyebabkan warga kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kendaraannya. Menanggapi keluhan warga, Manajer Area Regional Kalimantan Susanto Agus Satria menegaskan BBM yang disalurkan sesuai kebutuhan. Munculnya antrean di beberapa SPBU hingga memicu kelangkaan disebutnya bagian dari dampak peningkatan aktivitas warga. Susanto menambahkan, persediaan BBM di Pertamina mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 12 hari ke depan. Dapat saya sampaikan bahwa tidak ada itu namanya kita kurangin stok dan lain-lain, kita salurkan sesuai dengan norma. Memang tingkat konsumsinya, terutama untuk yang Pertalite ini kecenderungannya ada kenaikan, tapi tidak yang blok gitu, panjang gitu, enggak. Tapi memang ada cenderung kenaikan, seperti itu sih. Kenaikannya kalau boleh tahu berapa persen dari normalnya? Dari normal sekitar 1-2%. Konsumsi harian berapa sih Pak kita Pak? Saya harus lihat dulu ininya ya, kalau ininya. Tapi yang jelas stok kita untuk yang IT Balikpapan ya, Integrated Terminal Balikpapan
itu untuk biosolar dengan Pertalite itu coverage day-nya ya, stok berjalannya gitu, stok berjalan harinya itu sampai dengan 12 hari gitu. Jadi artinya itu udah mencukupi. Untuk wilayah Kaltim, konsumsi BBM bersubsidi per hari 1.761 kiloliter. Khusus Balikpapan, konsumsi rata-rata per hari mencapai 336 kiloliter. Pertamina menyatakan pasokan yang diberikan sudah sesuai kebutuhan. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Balikpapan hingga saat ini masih belum memahami alasan pemerintah terkait kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Keputusan tersebut mengecewakan Kadin karena dampaknya meluas terutama terhadap ekonomi masyarakat. Bahkan kelompok usaha pun kini mulai tertekan akibat munculnya tuntutan dari karyawan yang meminta penyesuaian upah. Solar dari 5.150 jadi 6.800. Pemerintah menaikkan BBM yang cukup tinggi lah harganya, sehingga itu sangat berdampak terhadap para pelaku usaha. Karena dengan kenaikan minyak itu sebagai trigger utama menaikkan seluruh barang, komoditi, baik dari jasa, termasuk juga daripada internal para pelaku usaha itu juga posisinya. Contoh misalnya dengan ada naiknya kenaikan BBM, karyawan-karyawan, pegawai ini posisinya meminta untuk adanya penyesuaian daripada gaji mereka, tunjangan mereka, bonus mereka, insentif mereka, whatever it is lah. Sehingga itu akan menjadi beban para pelaku usaha. Untuk mengurangi tekanan tersebut, Kadin meminta pemerintah merevisi ulang keputusan tersebut. Kadin Balikpapan setuju harga BBM dinaikkan jika kondisi ekonomi warga sudah benar-benar stabil pasca pandemi COVID-19. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Makam-makam yang terendam air ini merupakan makam Kesultanan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Letak makam ini berdampingan dengan Museum Batiwakal dan kondisi seperti ini kerap terjadi saat air laut pasang. Kondisi memprihatinkan tersebut disesalkan warga karena makam ini kerap diziarahi warga dari berbagai daerah. Namanya makam Sultan ya, makan raja ya, paling tidak dihargai lah. Paling tidak ya ada pengukuhan dari pihak pemerintah atau dari pihak dari perusahaan gitu loh. Paling tidak itu indah kelihatannya. Kalau kan terpenuhi air kan namanya makam ya jelek lah gitu kan, nggak layak tuh. Siap. Ya kalau bisa lah diusahakan ya entah setahun 2 tahun yang penting bisa terpenuhi gitu loh. Permintaan masyarakat maupun dari pihak dari Kesultanan yang asli di Gunung Tabur ini. Lurah Gunung Tabur Rudi Yanto sudah melaporkan kondisi makam tersebut dan sempat ditinjau hingga beberapa kali. Akan tetapi hingga kini belum terlihat tanda-tanda akan diperbaiki. Pemakamannya sampai dengan saat ini karena belum tertangani dengan maksimal, sehingganya pada saat terjadi pasang surut itu makamnya terendam. Nah, kita sudah kemarin itu bersama dengan Bapelitbang sudah melakukan peninjauan ke lapangan dan foto-fotonya juga ada. Dan itu sudah diusulkan beberapa kali sebenarnya. Mudah-mudahan terapresiasilah di tahun ini. Mudah-mudahan kita berharap karena itu salah satu cagar juga. Iya benar. Itu perlu mendapat perhatian lebih lah dari kita. Pemkab didesak agar secepatnya memperbaiki karena makam tersebut bagian dari situs sejarah di Gunung Tabur. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Elvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.